Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria di kota Medan babak belur dan nyaris tewas diamuk warga setelah mencuri sepeda motor. Sebanyak 173 kg ganja disita Polresta Deli Serdang dari tangan bandar narkoba. Usai Presiden Joko Widodo tinjau jalan rusak, Gubernur Sumatera Utara mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Mengawali informasi hari ini, seorang pria di kota Medan babak belur dan nyaris tewas diamuk warga setelah mencuri sepeda motor di sebuah warung makan. Korban yang mencoba mengambil sepeda motornya sempat terseret sejauh 1 km. Umar Yoni 40 tahun, warga Martubung, Kecamatan Medan Labuan, Kota Medan, babak belur dan nyaris tewas diamuk warga. Pelaku ketahuan mencuri sepeda motor di kawasan Jalan Marelan 2, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan. Dengan wajah memar dan berdarah-darah, pelaku kemudian diserahkan kepada petugas Babin Kantipmas dan dibawa ke Mapolsek Medan Labuan. Kejadian berawal ketika korban membeli kerupuk untuk sarapan, namun lupa melepas kunci sepeda motor. Pelaku kemudian melihat kunci masih tersangkut di kontak sepeda motor. Pelaku yang lewat bersama rekannya langsung menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor korban. Melihat motornya dibawa kabur, korban sempat menarik motornya dan terseret sejauh 1 km hingga pelaku masuk ke dalam parit dan meneriaki maling. Pelaku yang terjatuh diajar warga sekitar, sementara korban mengalami luka lecet cukup parah di bagian kedua telapak kakinya. Langsung aku di starternya langsung aku pegang namanya. Dari aku malin. Diseret aku sampai jauh berapa kilo, orangnya entah nabrak apa parit gitu kan, itu jatuh pelakunya baru dimasak. Korban telah melaporkan pencurian sepeda motornya di Polsek Medan Labuan, sementara pelaku masih dirawat di rumah sakit terdekat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Menghindari lubang di jalan saat menyalip truk tangki, seorang mahasiswi tewas terlindas di Jalan Juanda, Kabupaten Asahan. Korban yang dibonceng temannya sesama siswi tewas seketika. Jerit pilu korban Sri Wahyuni pecah sesaat menyaksikan temannya Dea tewas terlindas truk tangki bermuatan bahan bakar minyak di Jalan Juanda, Kabupaten Asahan. Korban tewas dengan wajah sulit dikenali. Kecelakaan ini terjadi saat kedua korban mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah Kisaran menuju Rawang Panca Arga, berupaya menyalip truk tangki yang melaju di depannya dari sebelah kanan. Naas Sri Wahyuni yang duduk di depan gagal menghindari jalan rusak berlubang. Korban dia terjungkal ke kolong truk tangki. Seketika korban tewas terlindas. Tadi kami jalan kaki persis di belakang dia, tiba-tiba mau menyalip, setelah itu dari depan ada kereta. Mepet sedikit lah, bam jatuh dah. Apa yang disalip Pak? Truk tangki itu? Tangki. Ini menurut Bapak karena dia mengelakkan jalan lubang atau gimana Pak? Kena lo bang. Oh, mengelakkan jalan lubang. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran. Polisi langsung melakukan olah TKP kecelakaan serta memeriksa sejumlah saksi, termasuk korban selamat serta pengemudi truk tangki. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Kita beralih ke informasi lain, petugas Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang menyita narkotika jenis ganja sebanyak 173 kg. Satu pengedar ditangkap bersama keluarga pelaku lain. 2 orang pengedar lain masih menjadi buronan polisi. 3 orang pengedar dan bandar narkotika jenis ganja di kawasan Pancing, Kota Medan diringkus Polresta Deli Serdang.
Pada penangkapan tersebut, petugas menyamar menjadi seorang pembeli. Pertama, petugas menangkap Bambang Francisca di Kecamatan Medan Tembung dengan jumlah barang bukti sebanyak 3 kg. Ketika ditanya, tersangka Bambang menyebutkan bahwa barang bukti diperoleh dari orang yang berinisial F dan DE yang hingga kini masih menjadi buronan polisi. Menerima informasi tersebut, petugas langsung bergegas ke rumah DE di Kecamatan Percut Situan. Petugas langsung menggeledah seisi rumah dan berhasil menemukan kemasan ganja yang sudah dikemas dalam bal kuning seberat 170 kg. Selain barang bukti narkotika, petugas juga menyita 1 unit motor dan mengamankan Sri, yaitu istri salah satu pelaku, serta ibu kandung tersangka FN yang turut berada di lokasi saat pengungkapan tersebut. Terhadap salah seorang pelaku, ya, inisial Bambang. Sehingga dalam kegiatan ini rekan-rekan kita dapat mengamankan 3 orang pelaku, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian barang bukti sejumlah 173 kg narkotika jenis ganja yang rekan-rekan bisa saksikan di depan. Kemudian barang bukti yang lain adalah kendaraan roda 2 dan handphone. Ketiga orang tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau hukuman mati. Sementara untuk pelaku berinisial F dan DE masih dalam pengejaran polisi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, petugas Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 28 kg. Pemusnahan dilakukan dengan cara direbus. Positif metamfetamin narkotika golongan 1. Polres Serdang Bedagai memusnahkan barang bukti narkotika berjenis sabu-sabu seberat 28 kg di halaman Mapolres Serdang Bedagai. Sebelum dimusnahkan barang bukti yang disita pada 1 Mei 2023 ini, terlebih dahulu diuji di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang kemudian direbus di air yang mendidih dan dibuang airnya ke dalam WC agar tidak dapat lagi didaur ulang. Pemusnahan ini dihadiri oleh pejabat tinggi Pemkab dan Kejari Serdang Bedagai. Pemusnahan ini juga disertakan 2 orang tersangka kurir sabu yang juga ditangkap di kawasan Tebing Tinggi, tepatnya di Dusun Darul Aman, Desa Sebulu, Kecamatan Teluk Mengkudu. 8 kilo ini narkotika jenis sabu sudah diuji secara lab dan memang murni dan memang terbukti barang buktinya. Kemudian kita sudah musnahkan dan alhamdulillah lancar, disaksikan oleh rekan-rekan dari para Forkopimda, stakeholder yang lainnya juga sudah menyampaikan bahwa semuanya berjalan lancar. Proses pemusnahannya seperti apa dilakukan? Tadi melalui direbus, ya, karena ini sabu direbus, nanti airnya itu akan dibuang di septic tank, ya, jadi tidak bisa diolah lagi. Kita menghindari hal yang tidak diinginkan juga. Diharapkan peredaran narkotika untuk wilayah Sumatera Utara dapat berkurang dari sebelumnya. Wilayah Sumatera Utara tercatat sebagai wilayah terbesar peredaran narkoba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kelakuan seorang ayah di Kabupaten Deli Serdang yang satu ini sungguh bejat. Pelaku mencabuli putri kandungnya yang masih berusia 14 tahun karena sakit hati ditinggal istrinya. Selasa pagi, pria berinisial RDP berusia 38 tahun hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas Polres Pelabuhan Belawan lantaran telah mencabuli putri kandungnya yang masih berusia 14 tahun. Bukan hanya mencabuli putrinya, pelaku juga tengah mencekoki putrinya dengan sabu-sabu setiap kali akan dicabuli. Aksi pelaku terungkap dari kecurigaan warga sekitar tempat mereka tinggal. Korban mengaku telah dicabuli sang ayah sejak 3 tahun lalu. Kapolres Pelabuhan Belawan, pelaku ditangkap berdasarkan laporan warga. Motif mencekoki sabu-sabu kepada putrinya, kemudian si pelaku ayah kandungnya ini menggunakan sabu-sabu juga. Nah, ini suatu perbuatan yang sangat
perlu dilakukan tindakan tegas. Sehingga tadi anggota belum menerima LP, masih hanya informasi, kita langsung mengamankan. Dan saat ini pelapor sudah membuat laporan di Satreskrim, Pak Kasareskrim tadi sudah menindaklanjutinya, dan saat ini kami sudah melakukan proses demikian. Pelaku mengaku hilaf dan dendam kepada sang istri karena telah pergi meninggalkannya dan putrinya. Saat ini pelaku sudah ditahan dan terancam hukuman minimal 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang.